Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arda Setio Wibowo dengan NIM 210101201301777. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan saya tentang studi kasus Trang Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang proyek yang diusulkan. Usulan proyek tersebut bertujuan untuk menggantikan persimpangan sebidang menjadi persimpangan tak sebidang. Dan proyek ini berlokasi di St. Louis Park, Minnesota, pinggiran kota utama di wilayah metropolitan Kota Kembar Barat. Persimpangan di Trang Highway 7 Louisiana Avenue adalah salah satu persimpangan terpadat dalam sejarah. Dan persimpangan tersebut masuk ke dalam 200 persimpangan tersibuk. Dan pada 2005, sinyal waktu sudah ditingkatkan sehingga peringkat kepadatan tersebut menurun dari 23 pada 2005 menjadi 144 pada 2007. Nah, dengan seiring peningkatan volume lalu lintas dan peningkatan kemacetan di persimpangan, tingkat kecelakaan lalu lintas diperkirakan akan meningkat juga. Selain hal itu, pengemudi yang tidak puas menunggu terlalu lama di lampu lalu lintas dapat berperilaku lebih berbahaya, seperti mengemudi di lampu kuning atau merah dan melintasi persimpangan. Nah, di sini adalah gambar dari persimpangan. Di sini interchange-nya, dan di sini adalah jalan TH7 atau Trang Highway 7, dan di sini adalah jalan Louisiana Avenue. Di sini. Kemudian tujuan dan kebutuhan proyek. Nah, tujuan proyek ini adalah untuk mengimbangi kondisi operasi dan keselamatan yang memburuk, yang menyebabkan banyak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas berjalan dan bersepeda di sepanjang Trang Highway 7. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh, pertama, meningkatkan keselamatan kendaraan, yang kedua, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, yang ketiga, meningkatkan mobilitas pejalan kaki atau pengguna sepeda, dan yang keempat adalah mendorong pembangunan ekonomi. Kemudian, untuk ruang lingkup studi rekayasa nilai, misi tim VE sendiri adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki berbagai konsep untuk proyek Trang Highway 7 Louisiana Avenue Interchange. Tujuan utama dari studi ini meliputi yang pertama, melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek utama dan desain konseptual dengan menggunakan tim multidisiplin dan lintas fungsional. Dan yang kedua adalah fokus dari studi ini adalah untuk membantu identifikasi alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan non-kendaraan lalu lintas. Dan alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan di masa depan. Dan yang terakhir adalah peningkatan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Kemudian tentang kendala dan pengendalian keputusan, yang pertama adalah mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi berlangsung dan desain yang diusulkan. Menghindari dampak terhadap kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Menghindari dampak terhadap rel kereta api yang menyeberang di atas Trang Highway 7 di ujung timur proyek. Mempertimbangkan untuk akses keluar masuk ke Trang Highway 7 di ujung timur proyek. Memenuhi proyek yang dijadwalkan untuk November 2011 dengan waktu pendanaan pada Maret 2011. Dan ada potensi untuk 1 tahun perpanjangan dengan persetujuan sebelumnya oleh Mid Council. Dan kemudian adalah meminimalkan dampak dan akuisisi, meminimalkan penggalian atau potensi tinggi tanah terkontaminasi, dan selanjutnya adalah proses penilaian lingkungan yang baru dimulai. Draft dokumen dijadwalkan akan keluar pada bulan Oktober 2010. Yang kemudian adalah dampak apapun terhadap daratan banjir harus dikurangi, aman terhadap banjir periode 100 tahun. Kemudian adalah pertimbangan kuat untuk tidak berdampak pada stasiun pompa dan rumah sakit di sepanjang Lake Street. Dan yang terakhir adalah menghindari dampak terhadap bangunan 4F. Nah, di sini adalah kita lanjut ke analisis. Di sini ada cost model. Di sini ada tabel dari cost modelnya sendiri. Bisa dilihat bahwa di roadway-nya sendiri mengambil 33% dari total biayanya. Dan total biayanya ada sekitar
19 juta US dollar. Kemudian ini adalah baseline konsepnya dari tabel tadi. Kemudian analisis fungsi. Hasil analisis fungsi sendiri adalah nilai jual unik dari proyek studi. Dan hal tersebut berarti bahwa analisis fungsi dapat mengubah elemen proyek menjadi fungsi dan secara mental menjauhkan tim VE dari desain asli, sehingga membimbing tim VE ke konsep fungsional proyek. Nah, di sini ada beberapa item, kemudian dijabarkan tentang kata kerja dan kata bendanya, yaitu verb dan noun-nya. Kemudian adalah fast diagram. Nah, fast diagram sendiri mengatur fungsi dalam urutan logis, sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan, itu fungsi menjawab pertanyaan bagaimana, dan jika dibaca dari kanan ke kiri, fungsi akan menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi ini dihubungkan oleh garis vertikal yang bersamaan atau disebabkan dari fungsi di atas kolom. Nah, ini dapat dilihat fast diagram dari proyek tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai rekomendasi. Yang pertama adalah rangkuman rekomendasi. Tiap-tiap rekomendasi mencakup gambaran singkat mengenai konsep asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, daftar kelebihan dan kekurangannya, perbandingan biaya, perubahan kinerja, dan deskripsi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi. Selain itu, sketsa perhitungan dan evaluasi indikator kinerja juga disajikan. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat detail yang sebanding dengan perkiraan semula. 44 ide baru diciptakan untuk proyek ini, dan konsep-konsep ini dibandingkan dengan dasar yang dikembangkan oleh tim proyek. Tim VE lebih jauh meningkatkan konsep layanan dengan kinerja terbaik, dan tim VE membuat 8 rekomendasi dan penghematan bersih antara 3,9 hingga 5,1 juta US dollar. Dan produktivitas meningkat 7-11%. Kemudian untuk rekomendasi 1A-nya sendiri adalah mengenai ground improvements dengan fungsi memindahkan tanah, dan konsep dasarnya adalah buang tanah dan gambut yang terkontaminasi dan ganti dengan tanah uruk. Untuk mempertahankan proses kestabilan pengerukan, diasumsikan membutuhkan terpal sementara dan penopang. Kedalaman sekitar 35 kaki dan di sebelah barat jembatan. Asumsi lain bahwa mineral tanah dan material organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batubara atau produk sampingan jenis kreosot lainnya. Dan konsep rekomendasinya adalah menggunakan metode perbaikan tanah daripada penggalian tanah. Dapat dilakukan dengan cara deep soil mixing, stone column, fibro compaction, blast densification, dan dynamic compaction. Nah, ini adalah sketsa dari deep soil mixing, dan di sini stone columns, fibro compaction, dan dynamic compaction. Untuk keuntungan dari rekomendasi 1A-nya sendiri, yang pertama adalah mengurangi terbuangnya tanah terkontaminasi, kemudian memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk, mengurangi kebisingan, mengurangi settlement atau penurunan tanah, dan untuk kerugiannya adalah butuh subkontraktor, resiko terhadap gelombang tanah di luar area tanggul, dan kemudian adalah ringkasan biaya, mampu menghemat biaya sebesar 2,4 juta US dollar dari biaya awal sebesar 4,4 juta US dollar menjadi 2 juta US dollar dengan peningkatan performa sebanyak 9%. Oke, kemudian mengenai rekomendasi 1B yaitu lightweight fill, fungsinya adalah untuk memindahkan tanah, dan konsep dasarnya masih sama seperti rekomendasi 1A tadi. Untuk konsep rekomendasinya adalah menggunakan urugan atau timbunan ringan seperti EPS, geofoam, atau shredded tires, dan menjembatani material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan isi yang ringan. Nah, di sini adalah geofoamnya, dan ini ada concrete slab dan subbase, dan di atasnya adalah pavement. Nah, untuk rekomendasi 1B lightweight fill ini keuntungannya adalah mengurangi settlement pada tanah, mengurangi pengerukan tanah gambut, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk, dan kerugiannya adalah membutuhkan desain yang lebih rumit untuk bagian lain seperti drainase, guardrail, dan lain-lain, dan resiko terhadap foam maupun petroleum.
Untuk ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 2,2 juta US dollar. Dan peningkatan performanya menurun 2%. Untuk rekomendasi selanjutnya adalah 1C, yaitu tentang Pile Supported Fill. Fungsinya adalah memindahkan tanah, dan konsep dasarnya masih sama seperti yang tadi. Untuk konsep rekomendasi, menggunakan tiang pancang atau drilling pile, menggunakan auger cast pile pada area dengan tanah bertekanan atau compressible, dan membangun reinforced soil mat yang diperkuat di atas tumpukan untuk mendukung jalan atau jembatan menuju tanggul. Nah, di sini adalah sketsanya, sketsa dari pile super fill. Inilah filenya, bisa dilihat. Dan ini roadway-nya setelah tahap tahun. Kemudian untuk rekomendasi 1C ini memiliki keuntungan mengurangi pengerukan, mengurangi pemeliharaan jangka panjang, mengurangi biaya berlebih, sheeting sementara tidak diperlukan untuk pengerukan tanah gambut, dan kerugiannya adalah polusi suara atau kebisingan dan membutuhkan koordinasi dengan sheet filling yang akan dibutuhkan pada konstruksi jembatan. Dan untuk ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 2,5 juta US dollar dari biaya awal sebesar 4,4 juta US dollar menjadi 1,9 juta US dollar dengan peningkatan performa 6%. Kemudian adalah rekomendasi 2 tentang reinforced slopes dengan fungsi adalah memindahkan tanah, dan konsep dasarnya adalah menggunakan dinding cantilever beton cast in place atau CIP jika diperlukan, dengan konsep rekomendasi adalah mengganti dinding CIP dengan reinforced stem slopes atau RSS jika dimungkinkan. Footprint akan lebih luas apabila digunakan lereng 70 atau 45 derajat. Nah, kemudian untuk keuntungannya dapat mengakomodasi penurunan tanpa adanya pengaturan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, tidak butuh fondasi struktural, memberikan estetika pada kemiringan yang ada dengan adanya rerumputan, meningkatkan kemiringan lereng sampai 70 derajat, dan kerugiannya adalah adanya peningkatan akan pemeliharaan. Dan ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 1,1 juta US dollar dari 2,2 juta US dollar menjadi 1,1 juta US dollar dengan peningkatan performa yaitu 7%. Kemudian rekomendasi ketiga yaitu single lane runabout dengan fungsi merekonstruksi jalan kota, dan konsep dasar adalah rencana dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah pada Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan bundaran utara ke bundaran selatan. Kedua bundaran tersebut memiliki 2 jalur, dan untuk konsep rekomendasinya adalah Louisiana Avenue dan bundarannya dapat dibuat 1 jalur setiap arah, dan lajur dapat diperlebar ketika pelayanan jalan menurun. Kemudian untuk keuntungan dari rekomendasi 3 sendiri adalah mengurangi konflik yang ada, jejak yang lebih kecil, pengemudi dapat lebih mudah bernavigasi, pelebaran jalan yang memungkinkan di masa depan bila diperlukan, dan mengurangi permukaan kedap air. Kemudian untuk kerugiannya, tidak dapat menampung volume pada 2031 dikarenakan peningkatan arus dan limpasan permukaan akan dibutuhkan untuk dipindahkan ke depannya. Kemudian untuk ringkasan biayanya, mampu menghemat biaya sebesar 0,5 juta US dollar dan peningkatan performa 11%. Kemudian untuk rekomendasi 4, yaitu remove median on Louisiana Avenue dengan fungsi merekonstruksi jalan kota, dan konsep dasar menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue. Saat ini ada peningkatan median di seluruh area proyek, dan konsep rekomendasinya adalah menghapus median yang ada dari original design dikarenakan untuk memberikan rasa lebih urban ke pengguna jalan, di mana dengan menghilangkan median tersebut dapat memberikan keamanan pada 4 jalur 2 arah mendekati belokan, serta dengan dihilangkannya median dapat mengurangi kecepatan dan memberikan rasa tenang bagi pengendara yang ada. Nah, sini adalah medianya, jadi dihapus begitu saja. Untuk keuntungan dari rekomendasi 4 sendiri adalah mengurangi permukaan yang kedap air,
meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas yang menenangkan, dan kerugiannya adalah perspektif publik. Untuk ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 0,1 juta US dollar dan dengan peningkatan performa sebesar 6%. Kemudian untuk rekomendasi 5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange, fungsinya adalah mengkonstruksi rem dengan konsep asli, menyediakan akses ke Trans Highway 7 melalui button hook rem yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal yaitu Lake Street and Walker Street yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Konsep rekomendasi yaitu menggunakan plan dan profil dari konsep asli, tapi membangun TUDI. Nah, ini adalah sketch dari Tight Urban Diamond Interchange-nya. Kemudian untuk rekomendasi 5A, kelebihannya adalah jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh yang lebih sedikit terhadap bisnis yang ada di bagian utara, perbaikan desain rem, operasi lalu lintas membaik, dan akan sesuai dengan right of way existing saat ini. Untuk ukurannya adalah meningkatkan konflik di bundaran dan kemungkinan terjadi penentangan oleh apartemen. Untuk ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 1,5 juta US dollar dengan peningkatan performa sebesar 7%. Beralih ke rekomendasi 5B yaitu Single Point Roundabout Interchange dengan fungsi membuat rem dan konsep asli. 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas Trans Highway 7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan Button Hook. 2 bundaran adalah persimpangan Button Hook yang menerima lalu lintas ke atau dari Trans Highway 7 dengan jalan depan, yaitu Lake Street dan Walker Street, dan 2 bundaran lagi dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Dengan konsep rekomendasi yaitu membuat hanya 1 bundaran yang akan menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundarannya memiliki diameter 200 kaki. Nah, ini sketsa dari bundaran yang berdiameter 200 kaki tersebut. Untuk keuntungan rekomendasi 4 adalah mengurangi permukaan yang kedap air, meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, dan lalu lintas yang menenangkan. Dan kerugiannya adalah perspektif publik. Kemudian untuk ringkasan biayanya adalah mampu menghemat biaya sebesar 0,1 juta US dollar dan meningkatkan performa sebesar 6%. Kemudian untuk rekomendasi 5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange memiliki fungsi mengkonstruksi rem dan dengan konsep asli menyediakan akses ke Trans Highway 7 melalui button hook rem yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal, yaitu Lake Street dan Walker Street, yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Dengan konsep rekomendasi, yaitu menggunakan plan dan profil dari konsep asli, tetapi menggunakan TUDI. Itu adalah sketch dari Tight Urban Diamond Interchange-nya. Sini. Kemudian untuk keuntungannya, yang pertama adalah jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh yang lebih sedikit terhadap bisnis yang ada di bagian utara, perbaikan desain rem, operasi lalu lintas membaik, dan akan sesuai dengan right of way existing saat ini. Dan untuk kerugiannya adalah meningkatkan konflik di bundaran, kemungkinan terjadi penentangan oleh apartemen. Dan ringkasan biaya adalah menghemat biaya sebesar 1,5 juta US dollar dengan peningkatan performa sebesar 7%. Kemudian adalah rekomendasi 5B yaitu Single Point Roundabout Interchange dengan fungsi membuat rem dan konsep asli adalah 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas Trans Highway 7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan Button. 2 bundaran adalah persimpangan Button Hook yang menerima lalu lintas ke atau dari Trans Highway 7 dengan jalan depan atau Lake Street dan Walker Street, dan 2 bundaran dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Untuk konsep rekomendasinya yaitu membuat hanya 1 bundaran saja, tapi menghubungkan jalan yang ada di Louisiana Avenue, di mana direncanakan bundaran memiliki diameter 200 kaki. Nah, seperti ini untuk sketchnya.
Kemudian keuntungan dari rekomendasi 5B yaitu meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, mengurangi pengaruh lalu lintas, peningkatan rem design, berkurangnya pengaruh kepada akses bisnis di bagian utara, peningkatan lalu lintas, dan peningkatan ekspektasi pengemudi. Kemudian untuk kerugiannya, membutuhkan lebih panjang struktur jembatan untuk melepaskan ke bundarannya. Untuk ringkasan biayanya sendiri adalah mampu menghemat biaya sebesar 0,1 juta US dollar dengan peningkatan performa sebesar 21%. Di sini adalah summary recommendation-nya. Untuk cost savings-nya totalnya sekitar dari 3,9 juta US dollar sampai 5,1 juta US dollar, dan untuk performance improvement-nya meningkat dari 7% hingga 11%. Nah, karena terjadi timpang tindih antar rekomendasi tadi, sehingga harus ada skenario implementasi. Terdapat 3 skenario implementasi. Yang pertama adalah strategi A, berisi rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Dan keempatnya dapat meningkatkan konsep dasar dan bersama-sama dapat menghemat 4,1 juta US dollar dalam biaya bersih dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan sebesar 8%. Dan untuk strategi B, memberi rekomendasi penggunaan Tight Urban Diamond Interchange atau TUDI seperti rekomendasi 5A dalam kombinasi dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 yang dapat menghemat 5,1 juta US dollar dalam biaya bersih dan menambah 7% produktivitas keseluruhan. Dan yang terakhir adalah strategi C, memberi rekomendasi single point roundabout interchange atau rekomendasi 5B dalam kombinasi dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Rekomendasi ini dapat menghemat 3,9 juta US dollar dalam biaya bersih dan 11% peningkatan kinerja secara keseluruhan. Kemudian ini adalah summary recommendation-nya. Skenario A 4,1, skenario B 5,1, dan skenario C 3,9. Jadi yang paling besar adalah skenario B, yaitu 5,1 juta US dollar. Yang kemudian adalah manajemen konstruksi. Tim VE membahas pelaksanaan proyek selama tahap konstruksi. Nah, karena pekerjaan penggalian yang berat, diperlukan untuk menghilangkan kotoran, sehingga sulit bagi staf untuk menjaga jalur dua arah yang jelas di Trans Highway 7 setiap saat. Nah, Louisiana Avenue perlu mempertahankan satu jalur terbuka setiap saat. Tetapi profil Louisiana harus diturunkan 6-7 kaki, yang membuatnya sulit untuk mengontrol lalu lintas selama konstruksi. Nah, selama studi, tim membuat beberapa saran tentang cara mengontrol lalu lintas selama konstruksi. Ide yang pertama ya, ide 1, yaitu merencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut, dan memindahkan perempatan pada Louisiana Avenue dan Trans Highway 7 ke perempatan Lake Street dan Trans Highway 7. Kemudian pelaksanaan konstruksi di Trans Highway 7 1,5 pada satu waktu. Kemudian untuk ide S2-nya adalah menggeser lalu lintas Trans Highway 7 ke selatan jalan sementara dan membangun Trans Highway 7 secara keseluruhan. Dan ide yang ketiga yaitu geser Trans Highway 7 ke selatan menggunakan Lake Street dan bangun Trans Highway 7 secara keseluruhan. Dan ide yang terakhir adalah menggeser lalu lintas Louisiana Avenue ke timur selama penurunan profil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.